Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di malam ini ya kita coba review saham Dimas ya. Ini salah satu saham yang eh, rencananya mau bagi dividen ya. Jadi nanti dan bisa dikoleksi untuk apa saat ini ya, karena saham Dimas ini walaupun kita udah telat ya, ini udah ada kenaikan ya saham Dimas. Pura Delta Lestari ya, ini saham bergerak di bidang properti. Ini udah naik 7,69% ya. Kemungkinan ini akan naik lagi untuk besok kalau ada sentimen positif ya dari pasar global. Sepertinya ini bisa naik lagi. Tapi teman-teman kalau mau masuk bisa masuk di open buy di 181, 180, 179. Kemungkinan ini mau dibawa ke 200 ya, sekitar 200-an lah, atau 190 mungkin ya. 190 itu udah hampir berapa itu, 190 udah 15% ya. Untuk dividennya ini sekitar 7% ya, 7% ya. 15 cum dividennya 7 November, rekornya 9 November. Jadi ini bisa sentimen positif sampai dengan tanggal 9 November ya. Jadi teman-teman kalau mau ambil saham ini bisa mulai dikoleksi pada saat sekarang ya. Untuk besok langsung buy aja saham Pura Delta Lestari ini, karena kinerjanya cukup bagus ya. Saham Delta Lestari ini kinerjanya cukup bagus, laba bersih tumbuh 20,94% kuartal 3 ya. Ini cukup bagus. Secara finansial juga lumayan ini ya. Ini analitiknya. Saham Delta Mas ini dalam waktu setahun turun ya teman-teman. Nanti kita lihat di grafiknya. Ini grafik harian dia naik, hari mingguan ini ada lompatan nih dari harga 170-an ya. 173 masih turun-turun, kemudian naik. Ini kan ada sentimen pembagian dividen. Naiknya cukup tinggi ya teman-teman. Ini di atas udah hampir nembus 185 ya. Kalau lihat hari kemarin tuh berapa itu? 184. Kalau lihat bulanan juga masih naik. Oh, ini masih di bawah pernah tertinggi di bulan September ya, 184. Kemarin tersentuh tapi terus turun lagi. 6 bulan, 1 tahun masih turun. Sempat di angka 196, sempat di 236. Jadi ini nanti kalau pembagian dividen selesai, kemungkinan saham ini juga akan dibawa turun. Ini sempat turun ARB atau ARB apa enggak ini? Jauh banget tuh dari ini pas bulan 2020 akhir 2019 ya. Ini 2020 Maret mungkin, ini pas Covid ya. Ini terkoreksi hampir 120 poin. Dari 340 turun ke 120, kemudian naik lagi ke 266. Jadi pas koreksi ini teman-teman bisa masuk. Ini PR-nya masih sedikit ya, 8. Perdagangan kemarin cukup atraktif ya. Nanti kita lihat di grafiknya. Ini Dimas ini rutin bagian dividen ya teman-teman. Ini tahun 2021 ini 12 poin tambah 6,5
poin, berarti kan sekitar 18,5. Ini udah di atas 10% ya. Ini tahun 2022 bulan Juni ini 2,5 tambah 15 17,5. Ini hampir, kalau dibandingkan dengan harga saham yang sekarang tuh ya hampir 10%. Kita lihat di hotnya. Demas. Nih naik tinggi ya. MACD-nya juga naik. Ini udah mulai dari tanggal berapa ini? 21 Oktober itu sudah naik ke 175 tertinggi, kemudian ditutup 173, kemudian koreksi 173 sampai ini tanggal berapa ini, 169, habis itu naik sekarang sampai 182. Ini banyak negatifnya ya bulan Oktober ini ya. Demas. PBV-nya 1,5, PER-nya 8,5. PER-nya 5,7. YP yang paling banyak YP, BK. Teknikalnya buy ini. Wah, keren ini. Buy semua ini teman-teman. Padahal indikatornya ya buy ini karena udah lebih dari 180 ya. Kalau stokastik sell, MACD sell. MACD ini walaupun sell tapi dia sudah mendekati buy ya, karena udah hampir positif ya. Asing masuk terus nih ya teman-teman. Kita lihat mulai dari tanggal 21 ini kita harusnya sudah mulai masuk ini. Setelah asing jual 1 juta volume itu tanggal 20. Nanti kita lihat tanggal 20 itu berapa harganya. Tanggal 20 169. Ini asing jual 2 juta lot. Nah ini pada takut, padahal ini mau pembagian dividen ya. Foreign ini masuk terus. Ini masih mau bisa direkomendasikan. Targetnya di 260 ya. Ini saham ini koreksinya cukup dalam ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk itu sebenarnya sudah waktunya masuk ini ya. Tapi tetap gunakan money management yang ketat ya. Dibagi beberapa titik untuk masuk ya. Kemungkinan kalau misalnya saham ini mau dibawa, dan ini sampai pembagian dividen ya mungkin ya, sampai cum date-nya. Nanti kalau setelah cum date biasanya longsor ya. Ini pembagian dividen tadi tanggal 8 November ya, yang di tadi. Jadi pembagian dividennya itu kalau nggak salah 8 November. Jadi cum date-nya 8 November. Jadi setelah itu biasanya longsor sahamnya. Kalau longsornya berapa ya kita nggak tahu. Ini coba kita lihat ini tanggal berapa nih yang longsor nih. 29 September. Oh ini yang kemarin, yang tahun lalu 20 Juli 22 tanggal ini apa nih, April, 19 Januari nih bagian dividennya ini ya.
Kita cek yang pembagian dividen ya teman-teman. Nah ini ya sekitar November ini ya. Ini paling kalau nggak salah ini pembagian dividen mungkin. Dari 238 langsung longsor ke 222. Langsung 4%, habis itu naik lagi. Jadi nggak begitu turun jauh ya. Jadi bisa untuk dikoleksi untuk mulai sekarang ya untuk saham Demas ya. Oke itu dulu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.